Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, apakah suara saya terdengar dengan baik? Karena di sini mendungnya gelap ya di anunya agak gelap Jelas ya. Ibu. Jelas Jelas kan? Ibu. Baik. Jelas, Jelas, Bu. jelas. Jelas. Baik, terima kasih atas respon cepatnya. Saya akan mulai dari mungkin praktek baik yang terkait dengan teknis pelaksanaan, mungkin kita bisa pedomani bersama-sama dalam panduan. Tetapi di sini saya akan mengupas terkait dengan bagaimana proses pembuatan secara singkat ya, proses pembuatan portofolio, maaf, proposal inovasi itu sendiri ya. Kalau istilahnya kan portofolio bukan di portofolio. Proposal inovasi itu sendiri yang merupakan praktek baik atau inovasi atau pengembangan yang ingin kita lakukan. Nanti mungkin akan saya berikan langsung contoh yang sesuai dengan petunjuk teknis itu, dan kemudian biar kita bisa memahami bersama-sama terkait dengan topik-topik itu, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengimplementasikannya sesuai dengan topik yang Bapak Ibu inginkan pada penulisan IJIS 2026 ini. Mohon izin untuk share Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Bu. Udah, Bu. Sudah, oke. Saya lanjutkan. Hal utama dalam mengikuti kompetisi itu adalah memahami pedoman yang ada pada kompetisi tersebut. Kita sekarang berada pada kegiatan yang diinisiasi oleh GTK, dalam hal ini adalah East Java Innovation Education Summit tahun 2026. Tidak banyak yang berubah karena saya sudah menyampaikan kemarin terkait dengan topik dan sebagainya. Mohon untuk dipahami dan dipedomani apa yang ada pada Juknis atau pedoman tahun 2026. Sekarang, bagaimana saya ingin sharing terkait dengan pembuatan proposal inovasi yang disyaratkan sesuai dengan IJIS tahun 2026. Dalam buku panduan, Bapak Ibu, saya langsung ya, karena waktunya 20 menit. Dalam buku panduan sudah disyaratkan bahwasannya proposal inovasi itu harus memuat seperti yang ada pada layar ini. Jadi sistematikanya harus kita pedomani. Mulai dari judul inovasi, mulai dari identitas diri, latar belakang pengembangan inovasi oleh sekolah, tujuan dan sasaran inovasinya apa, mekanisme atau organisasi yang disusun untuk melaksanakan inovasi itu siapa saja, terus kemudian aspek materi yang dikembangkan dalam inovasi itu apa, ketercapaian dan kendalanya bagaimana, siapa pihak yang kita ikutkan dan untuk bekerja sama dalam mengembangkan inovasi kita. Kemudian kita harus mendeskripsikan konsep dan metode yang kita gunakan dalam inovasi tersebut. Yang tidak kalah penting, proporsi penilaian yang tinggi itu adalah dampak yang diharapkan serta rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi. Kemudian dokumen pendukung bisa tabel atau dokumen-dokumen pendukung bisa foto atau tabel yang mendukung inovasi tersebut. Nah, ini terkait dengan ukuran teknis penulisannya bisa kita pedomani bersama-sama, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk membuat eh, kerangka gitu ya, karena memang ini adalah coaching klinik gitu ya. Jadi kita memahamkan bersama-sama. Yang kerangka itu coba saya konstruksikan, saya memahami dari format proposal sesuai dengan template itu. Kemudian kita bedah sesuai dengan template tersebut. Yang dimaksud judul itu yang bagaimana. Kemudian nanti akan saya berikan contoh konkretnya seperti apa. Nah, contoh konkret di sini adalah best practice atau praktek baik yang sudah saya lakukan. Nanti bisa jadi best practice atau proposal inovasi yang sudah saya buat ini bisa dipakai apa referensi Bapak Ibu untuk membuat inovasi di tahun ini. Judul inovasi di sini adalah kita tidak boleh keluar dari topik yang sudah disyaratkan pada pedoman IJIS. Kemudian
Judul inovasi yang menggambarkan isi secara jelas dan menarik. Saya ambil dua contoh topik inovasi ya. Salah satunya di sini adalah inovasi pembelajaran kurikulum abad 21 yang di dalamnya ya bisa dilihat di layar di sini pengembangan kurikulum, ada model pembelajaran inovatif, ada project based learning ya. Kemudian yang kedua ada topik inklusi, kesejahteraan, layanan peserta didik, pendidikan inklusif itu sendiri, layanan khusus dan diferensiasi, layanan khusus dan diferensiasi, maaf, kesejahteraan peserta didik. Nah, ini adalah topik-topik yang bisa kita pilih salah satunya yang bisa kita kembangkan pada inovasi tersebut. Konkretnya adalah salah satu topik ini nanti akan kita bedah satu aja mungkin yang akan saya contohkan, tapi karena saya sudah pada topik dalam hal ini adalah layanan khusus, jadi optimalisasi layanan pendidikan khusus, itu nanti yang akan saya contohkan. Meskipun ada saya berikan contoh-contoh yang lain dalam hal ini adalah inovasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, setelah judul itu tergambar, yang dinamakan inovasi, jantungnya inovasi itu harus ada permasalahan. Permasalahan itu adalah jantungnya penelitian. Kalau dalam penelitian itu seperti itu. Harus ada permasalahan di mana masalah inilah yang akan yang akan kita berikan satu solusi, gitu ya. Nah, salah satu contoh dari dua topik ini, inovasi pembelajaran. Nah, permasalahannya apa pada inovasi pembelajaran? Kurangnya keterlibatan murid dalam pembelajaran yang masih konvensional. Kualitas guru dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi pembelajaran. Murid lebih tertarik pada media digital. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Namun, beberapa murid memiliki bakat khusus dan seterusnya. Seperti yang tertera pada layar saya. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan, yang harus kita jawab. Ini jantungnya penelitian. Kalau tidak ada permasalahan ini, kita tidak akan memiliki inovasi. Apa yang harus kita selesaikan dari permasalahan itu? Gitu. Nah, nanti dari sini kerangka berpikir kita setelah ada permasalahan, maka apa inovasinya? Kita sesuaikan dengan sistematika yang disyaratkan pada IJIS. Karena masing-masing ajang ya, perlombaan atau ajang Gempita atau KSMA Award atau yang lainnya atau IJIS ini sendiri berbeda dalam proses sistematikanya. Kita sekarang mempedomani di IJIS. Permasalahan yang dari kelas khusus yang tadi. Seperti ini tadi ya. Yang kedua, saya ambil di sini adalah layanan khusus. Pendidikan inklusif ini yang layanan khusus. Optimalisasi layanan untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau siswa berkebutuhan khusus. Ada apa di sana? Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini di SLB mungkin sudah tidak asing lagi dengan apa yang saya sampaikan. Maksud saya, ketika Bapak Ibu di sekolah reguler juga mengadopsi dari apa permasalahan-permasalahan itu yang Bapak Ibu kaitkan dengan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Permasalahan di sekolah khusus. Karakteristik peserta didik di sekolah khusus itu beragam. Banyak sekali ketunaan dan sebagainya. Kesulitan guru dalam memberikan layanan pembelajaran untuk siswa dengan jumlah peserta didik yang banyak dalam satu kelas. Kita akan berpikir bagaimana memberikan layanan anak ini agar anak ini tercapai layanannya, baik akademik ataupun perkembangannya, sehingga bisa memaksimalkan potensi anak secara utuh. Ini adalah PR besar yang harus kita jawab. Sama dengan permasalahan yang ada di pembelajaran, inovasi pembelajaran, sama. Konvensional, interaksi tidak terbangun dengan baik, guru sebagai pusat, bukan murid yang sebagai pusat. Nah, ini masalah-masalah yang harus kita jawab bersama-sama. Nah, dari masalah, karena biar tidak melebar, saya hanya satu saja masalah yang akan kita kupas,
kita kaitkan dengan template yang ada di IJIS. Praktek baik saya akan share di sini, gitu. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam latar belakang, permasalahan menggambarkan permasalahan inovasi. Kalau tadi sudah ada permasalahannya, kemudian urgensinya apa? Kalau istilahnya itu unik, menarik, apa satunya? Dan urgent. Itu unik, menarik, dan urgent. Kenapa ini harus segera dilakukan satu penelitian? Harus ada solusi di sini. Dan didukung oleh data atau fakta yang mendukung inovasi tersebut. Gitu. Nah, berangkat dari sini, kita akan coba untuk memaparkan dalam wujud ini nanti mungkin ya Mbak Arini. Sampai jam berapa ini Mbak Arini? Kita, mohon maaf. Monggo Bu Iva sampai jam 13.45 Bu. Masih 15 menit lagi. Oke, siap-siap. Nggih, baik. Bapak Ibu, izin saya lanjutkan. Ini pada pokok latar belakang. Nah, pada latar belakang, saya akan coba untuk memaparkan apakah yang saya sampaikan tadi sudah tertuang dalam latar belakang saya. Apakah permasalahan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, apakah benar karakteristik peserta didiknya beragam itu akan timbul masalah? Apakah benar kalau satu kelas tidak teratasi, masih konvensional itu akan ada masalah? Nah, silahkan tuangkan itu dalam satu apa sistematika dalam satu komponen pertama yakni latar belakang. Kita berawal dari mengalir saja. Tulisan itu mengalir saja. Bagaimana secara umum berpikirnya sekolah kita itu bagaimana? Saya berpikir sekolah SD Pandaan itu bagaimana? Kemudian kita berpikir lagi mengerucut. Bagaimana tugas kita sebagai pemimpin? Itu kita lanjutkan di latar belakang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika kita bicara dari umum dengan didukung data fakta, kita ambil mungkin dari rapat pendidikan dan sebagainya, jumlah peserta didiknya semakin bertambah dan sebagainya. Tantangan utamanya apa? Kita kaitkan di latar belakang tersebut. Kita lihat fenomena yang terjadi di lapangan bagaimana. Oh ini karakteristik peserta didik berdasarkan fenomena lapangan dengan karakteristik peserta didik yang beragam setelah melakukan observasi di kelas selama proses pembelajaran di SLB Pandaan terdapat siswa gitu ya. Kita kaitkan karena tadi kan permasalahannya adalah karakteristik dan kita ingin agar layanan itu bisa optimal. Nah, kita tuangkan dalam ini dalam latar belakang. Oke. Nah, di sini jangan sudah ada solusi sebetulnya kita. Kita kaitkan solusi tersebut yang nanti akan bisa mengkonstruksikan di tujuan. Sehingga itu bisa selalu bisa saya kaitkan. Maka dibutuhkan model, dibutuhkan pola, dibutuhkan strategi, yang dibutuhkan pengembangan, dibutuhkan. Nah, itu kita kaitkan di situ yang akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Dari latar belakang tersebut, kita sudah mengkupas semuanya, didukung data dan sebagainya. Pemikiran kita harus konstruktif, mengarah ke tujuan. Manfaat kita melakukan atau membuat inovasi itu kita tuangkan. Tujuannya apa? Kalau Bu Iva tadi adalah karena kelas saya membuat model dalam hal ini adalah SIC, Smart Intervention Class. Apa itu Smart Intervention Class? Itu adalah kelas khusus, gitu kan? Saya jabarkan di mana? Di latar belakang. Di akhir sebelum saya mencapai di tujuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, em, nah ini
Saya tadi ngomong bahwasannya jadi Smart Intervention Class itu merupakan kelas khusus dengan dengan mengembangkan program yang dilakukan secara konsisten dalam mengoptimalkan layanan pendidikan terhadap siswa berkebutuhan khusus di SLB Negeri Pandaan. Tujuannya berarti mengacu kepada permasalahan yang sudah kita rumuskan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tujuan pengembangan itu adalah mengoptimalisasi layanan proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di SLB Pandaan, bla 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 dan sebagainya. Saya lanjutkan setelah dari tujuan, kemudian sasarannya. Siapa yang menjadi target utama inovasi? Dalam SIC atau Smart Intervention Class, yang jadi sasaran utama di sini adalah siswa. Siswa berkebutuhan khusus. Berarti kalau Bapak Ibu nanti berarti siswa kalau memang sasarannya itu adalah siswa. Karena lomba ini tidak khusus untuk guru atau kepala sekolah kan bisa berarti sasarannya guru. Nah, itu nanti bisa dikaitkan dengan ini. Apakah guru, apakah murid, ataukah tenaga kependidikan, ataukah masyarakat luas. Kemudian yang keempat itu adalah mekanisme atau organisasi yang disusun untuk melakukan inovasi. Ini lebih kepada langkah-langkah implementasi inovasi itu sendiri. Struktur organisasi atau tim yang terlibat dalam inovasi ini. Siapa yang terlibat Bapak Ibu dalam melakukan inovasi itu? Saya contohkan lagi, konkretnya seperti ini. Yang kita libatkan dalam inovasi, dalam SIC, itu saya biar detail, itu membuat dalam sistematika saya sendiri ya, tadi POAK. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengorganisasian, kemudian saya kembangkan lagi dan pelaksanaan, kemudian terakhir adalah evaluasi atau kontrol. Nah, siapa yang saya libatkan? Semuanya ada di pengorganisasian ini. Jadi sampai karena saya mulai awal dari perencanaan, di perencanaan itu contohnya siapa yang saya libatkan? Pertama saya harus ngapain? Oh, ternyata pertama itu Bu Iva membuat logo dulu. Smart Intervention Class. Oh, logo ini menggambarkan ini titik-titik dan seterusnya dan seterusnya. Itu di tataran mekanisme atau organisasi yang disusun untuk melakukan inovasi. Nanti Bapak Ibu bisa melakukannya karena kita berbeda topik, berarti Bapak Ibu bisa dengan organisasi yang lain. Kemudian setelah organisasi itu adalah aspek materi yang dikembangkan. Di sini adalah lebih pada konsep inovasi yang digunakan, kemudian metode atau teknologi apa yang diterapkan dalam inovasi. Saya ini adalah kelas khusus. Jadi saya mengembangkan materi-materi khusus untuk intervensi dini anak berkebutuhan khusus agar memiliki atau mendapatkan layanan secara optimal dan holistik. Jadi materi mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut itu yang saya kembangkan dalam inovasi ini. Secara keseluruhan dan ini saya kembangkan di sekolah ini. Gitu ya, yang mungkin akan berbeda perkembangannya pada sekolah yang lain. Aspek materi apa? Pada aspek materi perkembangan. Dalam hal ini untuk mengintervensi dini anak berkebutuhan khusus. Saya bisa mengetahui bahwasannya ketika dengan materi yang saya kembangkan dalam inovasi tersebut, saya akan bisa mengukur ketercapaiannya. Apa ketercapaiannya? Oh, akan meningkatkan aspek perkembangan anak, akan meningkatkan aspek sosial anak, akan meningkatkan pengembangan kepercayaan diri anak. Karena yang dipush atau yang diberikan pada materi di kelas tersebut hanya materi-materi terkait dengan perkembangan. Oh, berarti Pandaan punya model. Ada kelas khusus yang dimana kelas ini merupakan kelas intervensi yang berbeda dari sekolah yang lain ketika masuk di sekolah khusus di sini. Itu adalah model yang ingin kita bangun.
Nah, ini berarti indikator keberhasilannya sudah saya sampaikan tadi. Jadi itu lebih kepada keberhasilan inovasi dalam meningkatkan pembelajarannya. Apakah itu prosesnya, gitu ya? Kalau yang bisa dilihat di layar depan ini. Kemudian juga harus disampaikan kendala-kendala yang mungkin muncul pada saat implementasi, ya, karena keterbatasan sarana prasarana yang saya sampaikan. Tapi kita juga punya eh, alternatif. Sarannya kurang. Bagaimana agar kelas ini tetap bisa berjalan? Maka kita harus punya alternatif-alternatif solusi agar indikator itu bisa tercapai. Siapa yang dilibatkan? Kemudian, kerjasama dengan pihak atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan inovasi. Jelas inovasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Saya membuat inovasi Smart Intervention Class itu butuh peningkatan SDM, butuh sarpras, butuh semuanya dan sebagainya. Itu siapa yang dilibatkan? Untuk memberikan peningkatan kompetensi pada guru-guru, saya pasti bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Karena apa? Anak-anak maaf, guru-guru ini juga harus terus dilakukan pelatihan-pelatihan terstruktur dan terprogram. Karena saya pilih guru-guru yang smart, guru-guru yang lebih muda ya, guru-guru yang muda dalam halnya yang milenial, punya daya juang, begitu ya. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan pihak profesional ataupun pihak dari dinas, gitu ya, kita mereka akan lebih siap dari tataran kompetensinya, gitu ya. Saya juga bekerja sama dengan profesional dalam hal ini adalah profesional dari lembaga intervensi ya di tingkat internasional ya yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, ini untuk menjalin hubungan agar peningkatan kompetensi guru juga kita dapatkan, bagaimana pelayanan anak nanti juga akan bisa meningkat. Dari situ Bapak Ibu terus mengalir, deskripsikan inovasinya itu, melangkah karena gini, template-nya setiap seperti di awal kan saya sampaikan eh, macam-macam ya. Jadi kita ikuti ini, alur berpikirnya di sini. Setelah itu, pelibatan kepentingan, kita berbicara sekarang deskripsi inovasi. Kita rincikan, sebetulnya smart intervention class itu bagaimana sih? Terus di situ ada penjelasan ini tentang inovasi yang dilakukan. Terus ada alur atau mekanisme inovasi dari awal hingga implementasi. Bagi proses pembelajarannya bagaimana? Oh, yang ada di kelas intervensi atau smart intervensi kelas itu ya. Di situ proses pembelajarannya seperti ini, berbeda dengan kelas reguler karena diambil dari sasarannya anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas rendah. Meskipun siswa tapi ada karakteristiknya sendiri. Oh, anak dengan hambatan perilaku gitu ya. Anak dan nah, sebagainya itu nanti kita deskripsikan, tapi secara umum deskripsi inovasi dalam hal ini adalah Smart Intervention Class itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah dampak atau hasil yang diharapkan. Lebih kepada perubahan apa yang ingin kita lihat atau yang ingin kita harapkan dari inovasi tersebut. Perubahan atau peningkatan yang diharapkan setelah inovasi itu diterapkan. Setelah saya menerapkan kelas khusus ini, ternyata dampaknya sangat luar biasa. Karena one student, one teacher. Gitu ya. Sehingga pelayanannya lebih optimal. Dengan materi-materi yang pilihan yang holistik integratif yang memang benar-benar dibutuhkan berdasarkan hasil asesmen awal atau yang dibutuhkan dari anak tersebut. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa mengukur dampak atau hasil yang diharapkan gitu ya. Kemudian rencana implementasi dan keberlanjutan. Awalnya Smart Intervention Class itu adalah kelas khusus. Tetapi saya punya pengembangan ke depan. Bagaimana sudah terlaksana, saya masukkan materi-materi ajar pada kelas Smart Intervention Class itu di dalam materi yang terdigitalisasi. Itu keberlanjutan. Atau keberlanjutan selanjutnya adalah saya ingin bahwasanya Smart Intervention Class ini menjadi role model, menjadi kelas model untuk contoh agar mudah direplikasi atau diduplikasi sekolah yang lain dalam mengembangkan program-program intervensi. Gitu Bapak Ibu. Jadi lebih kepada
bagaimana upaya yang kita lakukan agar inovasi itu lebih terus berjalan setelah kompetisi ini selesai. Tapi lebih kepada bagaimana cara kita mereplikasikan. Mudah enggak? Diduplikasi juga mudah gitu ya. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Berarti kita juga sering diminta oleh sekolah-sekolah yang lain dari kemarin ada ya di Lumajang itu pernah untuk mempresentasikan atau melihat praktek baik atau model yang sudah kita lakukan. Karena ini memang kelas ini ada sebelum ada IJIS gitu ya. Jadi memang sudah berjalan. 1,5 tahun berjalan ada IJIS. Jadi memang sudah sangat kelihatan dampaknya. Nah, terakhir adalah dokumentasi pendukung. Ini lebih kepada dokumen-dokumen ya yang mendukung pelaksanaan inovasi itu. Jadi saya lebih kepada sarprasnya dan sebagainya. Nanti kalau sisa waktu sebentar ini akan saya apa tampilkan ya. Lebih kepada itu Bapak Ibu. Kemudian untuk lainnya ini hanya tambahan saja yang ingin saya sharekan. Misalkan topiknya Bapak Ibu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Berarti Bapak Ibu juga harus nemu permasalahannya apa dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu. Ya, berarti penggunaan aplikasi, platform digital, perangkat lunak untuk pembelajaran, pemanfaatan teknologi AR ya atau FR gitu ya. Sistem manajemen berbasis digital. Ini adalah subtopik atau topik yang bisa Bapak Ibu lakukan. Dari situ Bapak Ibu nemu kalau sudah topiknya itu permasalahannya apa di pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu. Kalau teknologi biasanya lebih kepada efektivitas dan efisiensi. Karena biasanya teknologi itu bersih kepada pengembangan ya. Kalau biasa kita penelitian-penelitian itu kepada penelitian pengembangan atau develop. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sharekan. Ya, yang bisa saya sharekan terkait dengan lebih kepada pembuatan proposal inovasinya. Ya, sisa waktu mungkin akan saya sharekan sebentar aja. Kurang berapa menit, Mbak Airin? Monggo Ibu, 5 menit lagi. Oh, gitu dah. Saya berusaha tepat Oke, waktu ini siap. ya. Biar kasihan nanti yang soalnya poso-poso ya. Ini Bapak Ibu, hasil dampak ya gitu ya. Ini tadi kerjasama, misalkan ya. Kalau atas sudah ya, ke atas sudah. Kadang kita ini tipenya begini, kalau nggak ada contoh itu kadang rada angel kan jalan. Misalkan ketercapaian atau indikator dalam pelaksanaan inovasi. Kita tahu, kita sudah dikasih kan clue-cluenya itu i- isinya seperti ini gitu kadang. Kadang saya sendiri juga susah memahami. Iya tahu, tapi ketika ada referensi dari teman atau referensi dari praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita yang sudah sukses dan sebagainya, kita langsung cerdas gitu ya. Oh ini maksudnya gitu ya. Maka kita kaitkan dengan inovasi kita sendiri, gitu ya. Jadi ini ketercapaian indikator yang sudah Bu Iva sampaikan di awal tadi. Jadi ketercapaiannya yang diinginkan adalah peningkatan kemampuan bahasa dan bicara, peningkatan motorik dan bla bla bla, begitu ya. Kemudian kerjasama dengan siapa? Oh, dengan dinas pendidikan, dengan pihak eksternal. Dalam hal ini adalah Cici Desri Education eh, Montessori itu ya. Kemudian profesional atau terapis dan juga orang tua. Nah, hasil dan dampak. Nah, ini adalah ketika 1,5 tahun berjalan, maka seperti ini yang dihasilkan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk inovasi eh, proposalnya, gitu ya, harus menggambarkan nanti di videonya. Saya kalau membuat video, alurnya itu biasanya start. Dari apa yang saya tulis di inovasi ini, proposal inovasi ini, saya sederhanakan dalam alur star. Kemudian alur star ini saya tarik ke video. Nanti mungkin Pak Teguh akan lebih menyampaikan ke arah sana. Karena apa? Video itu harus menggambarkan tulisan kita. Video itu nanti yang harus menggambarkan
Ini loh sebetulnya mulai dari permasalahan sampai dengan solusi. Itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah hasil dan dampak. Meningkat, terserah nanti Bapak Ibu silahkan karena ini memang sistematikanya ini yang dikehendaki ya. Hanya apa kita sesuaikan aja meningkatnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya jumlah peserta didik karena ada kelas SIC di Pandaan. Oh, orang tua akan terbangun. Ah, kepingin. Nah, mungkin oh dengan itu dampaknya apa? Oh, meningkatnya jumlah peserta didik dari tahun berikutnya. Ada dampak yang lain yang nyata. Oh, dari sekian itu ada beasiswa dari 3 guru dari pihak eksternal oleh pihak eksternal yang dilakukan atau diampu ya di sini oleh 3 guru di sekolah kita ya. Kemudian ini adalah dampak-dampak. Nanti Bapak Ibu tinggal ngelingkan aja dengan nge-matchkan ada dengan topik Bapak Ibu. Nah, ini rencana tindak lanjutnya yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saya ingin agar menjadi sebuah gerakan lokal atau lokal movement ya untuk sebagai model seperti itu. Nah, kalau dokumentasi lebih kepada oh, ini adalah kelas Smart Intervention Class itu. Oh, ini sarana prasarananya. Oh, ini guru yang pada saat mengikuti kegiatan peningkatan kompetensinya, gitu ya. Dan ini adalah media ajar yang diajarkan di kelas SIC. Oh, ini adalah program kegiatannya jelas. Ada jadwal yang terstruktur, begitu ya. Ada guru-guru yang memang menggawangi, yang memang guru-guru pilihan yang ada di SIC. Oh, ini adalah dokumen ketika kita melakukan pengimbasan bahwasanya kelas ini memang sudah berjalan. Ini di Lumajang kalau tidak salah. Nah, ini guru kita pada saat pelatihan-pelatihan internasional. Ini bukti kalau mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Dengan sebegitu, meningkatnya kepercayaan masyarakat. Ini adalah bukti banyak sekali sekolah-sekolah yang melakukan studi tiru di sekolah kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Alhamdulillah, itu terkait dengan proposal inovasi singkat padat ya. Hal-hal yang lain karena keterbatasan waktu nanti mungkin dari sesi tanya jawab bisa kita perdalam lagi. Begitu ya, Mbak Moderator. Yes, siap Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Iva. Luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Ini langsung daging banget begitu yang disampaikan nggih oleh Ibu narasumber. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, di ruangan meeting ini ada yang belum mengenal begitu nggih. Kalau mungkin hanya melihat EJIS, apa itu EJIS begitu nggih. Jadi EJIS itu Bapak Ibu adalah es Java. Kalau kita kita apa singkatan gitu nggih, singkatan dari apa begitu adalah es Java Innovative Education Summit gitu nggih. Ini yang guru-guru bahasa Inggris ini mohon maaf nggih kalau saya salah membacanya. Nah, Bapak Ibu, EJIS ini merupakan pusat inovasi pendidikan terbesar di Jawa Timur yang mendorong SMA, SMK, dan SLB menghadirkan terobosan pembelajaran yang berdampak nyata. Bapak Ibu tadi Bu Dr. Iva sudah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali tentang bagaimana nanti trik begitu nggih Bapak Ibu tidak hanya sekedar menulis, tapi tadi sudah diarahkan mulai dari awal, mulai dari judul, kemudian bagaimana isinya latar belakang, dan seterusnya yang muncul dari sebuah permasalahan. Saya yakin Bapak Ibu, panjenengan semua ini punya beberapa permasalahan. Bahkan kalau kita mau ngelis gitu nggih, permasalahan panjenengan di kelas mungkin ada. Mulai dari siswa yang ngantuk, itu masalah sepele gitu Bapak Ibu, tapi juga menjadi masalah bagi kita semuanya. Dan mungkin permasalahan-permasalahan lain yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari permasalahan itulah yang nanti akan memicu kita memunculkan inovasi tertentu. Baik Bapak Ibu, untuk melengkapi begitu yang sudah disampaikan oleh Bu Iva tadi, maka mohon izin saya akan membacakan biodata dari narasumber yang kedua, yaitu baik, sekedap. Oke, baik. Narasumber kedua kita di siang hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Haryawan MM.
Beliau sudah lama begitu Bapak Ibu nggih melanglang buana di dunia pendidikan dan beliau pernah diberikan amanah begitu menjadi Kepala SMA Sejahtera Prigen mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Kemudian beliau bergeser menjadi Kepala SMA Negeri Gondang Wetan di tahun 2021 sampai 2024. Dan alhamdulillah beliau saat ini menjadi Kepala SMA Negeri 1 Pandaan, tepatnya mulai tahun 2024 sampai dengan detik ini. Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, ini yang akan terus memicu adrenalin kita, nih Bapak Ibu, motivasi untuk kita semuanya. Prestasi beliau yang pertama adalah juara 2 kepala sekolah penulis buku tingkat Capdin Pasuruan tahun 2019. Juara 1 inovasi kepala sekolah dalam ajang GCC tahun 2021. Top 5 finalis inovasi kepala sekolah GCC tahun 2022. Kemudian juara 1 inovasi kepala sekolah Bakorwil Malang tahun 2023. Juara 3 Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Pelitbangda Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Kemudian juara 2 Pengembangan DT Mart ITS Dindik Jatim tahun 2024. Top 30 EJIS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Peringkat 1 Kepala Sekolah Transformatif tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Dan yang terbaru Bapak Ibu ini masih hangat sekali dan ini juga bersama Bu Iva nggih. Wakil Provinsi Jawa Timur GTK Transformatif ke apresiasi GTK tahun 2025 di Jakarta. Mewakili Jawa Timur Bapak Ibu luar biasa membawa nama Jatim begitu nggih di kancah nasional. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau Bapak Dr. Andes Teguh Haryawan MM, disilahkan. Terima kasih Bu Arini. Jackson, Jackson. Ye, aman Pak. Ya, terima Aman. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, yang kami hormati Ibu Kasubag, Ibu Kasih, Bapak Kasih SMA, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Bina di Cabang Dinas Wilayah Pasuruan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru di seluruh instansi di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, dan semua yang hadir di dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam kesempatan yang sangat berharga ini dalam rangka untuk berbagi praktik baik dalam rangka persiapan EJIS tahun 2026. Alhamdulillah kita panjatkan pada Allah SWT bahwasanya kita siang hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dalam keadaan yang sama. Yang kedua, salawat salam senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk, bimbingan pada kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu sekalian. Mohon muncul ya. Jadi materi yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan tahun kemarin, cuma nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai tambahan. Jadi yang pertama ini nanti mungkin kita bicara tentang teorinya menjadi seorang inovator, teorinya dulu Bu ya. Yang kedua nanti mungkin praktek baiknya. Seperti apa karya-karya yang pernah kita buat, kemudian insya Allah dan alhamdulillah kemarin sudah pernah meraih beberapa posisi di ajang lomba inovasi. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini. Paling tidak di cabang dinas wilayah Pasuruan ini sudah banyak kandidat yang sudah menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ajang EJIS 2026. Karena kalau sudah ikut kegiatan seperti ini, paling tidak sudah ada motivasi dan niat. Nah, yang paling penting itu niat ini, Bu. Jadi kalau sudah muncul niat ini, insya Allah nanti akan banyak jalan untuk menuju keberhasilan. Tapi kalau niatnya tidak muncul, ini yang repot ini. Jadi diapa-apakan pun juga tidak akan mencapai hasil yang kita inginkan bersama. Yang kedua, Pak sekalian,
ada beberapa tips dan trik memang untuk menjadi seorang inovator, karena pada prinsipnya nanti yang di yang dilombakan itu kan ada dua macam. Yang dilombakan ada dua macam, yaitu yang pertama ini, proposal dan video vlog. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling tidak proposalnya betul-betul harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva sebagian rupa, jadi formatnya maksimal 10 MB, halamannya dibatasi 11 halaman, tidak boleh dinyang ini. A4 ukurannya ya sudah A4, spasinya 1,5, marginnya juga begitu, margin kirinya 3, jangan 4, atas bawah kanan 2, ini wajib diikuti. Kemudian isinya juga begitu, sudah disampaikan juga oleh Bu Iva tadi, ikuti semua template yang disiapkan oleh panitia. Jangan kita keluar dari yang disampaikan oleh panitia, karena itu sudah disepakati oleh semua tim juri. Tim jurinya nanti di tingkat Jawa Timur itu ada sekitar 9 orang. Semuanya adalah para profesor doktor yang insya Allah sudah bersepakat untuk menjadi tim juri. Ini yang pertama, masalah proposal tertulis. Yang kedua adalah video vlog. Jadi platformnya YouTube, berarti panjenengan harus membuat video vlog di upload di YouTube, maksimal durasinya 5 menit. 5 menit ini mulai dari pembukaan sampai penutup. Nah, ini yang penting nih. Gayanya vlog Bapak sekalian. Jadi kemarin disampaikan oleh Ibu Kabit di Surabaya itu banyak sekali karya-karya yang bagus, banyak sekali video-video yang bagus, tapi kenapa gagal di Inovasi Edis 2025? Karena mereka menampilkan videonya itu berbentuk presentasi. Padahal mestinya kan vlog. Nah, kalau vlog itu modelnya ya jalan-jalan. Jadi jalan-jalan menjelaskan topiknya di posisi mana, di situ mungkin dibahas di bagian itu, pindah lagi tempatnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itulah model yang diinginkan. Jadi informal, kreatif dan komunikatif. Jadi kalau kita ini menjelaskan sambil berdiri tegap model seperti tentara gitu ya, insya Allah mungkin nggak masuk nanti. Itu yang ditekankan betul untuk gayanya, gaya apa tampilan di video vlog. Walaupun memang sebagai awal masih bolehlah pengenalan data pribadi seorang guru atau kepala sekolah duduk di meja gitu. Nah, saya kira sebagai awal tidak masalah. Tapi alur berikutnya harus betul-betul mengikuti gaya vlog. Kemudian untuk yang lain-lain tolong juga dilengkapi captionnya, hashtagnya juga betul-betul harus sesuai dengan ketentuan dari panitia. Ini penting Mbak sekalian karena kalau tidak kita lakukan, termasuk nanti untuk proposal ini kan juga gitu diunggah di apa namanya di Google Drive. Jadi harus terbuka juga, jangan lupa kalau sampai terkunci nanti panitia panitia radar juga tidak bisa buka, apalagi panitia provinsi ini juga akan menyulitkan karena sudah tidak ada komunikasi sudah. Kalau sudah tidak bisa dibuka ya sudah selesai nanti. Nasib kita ya sampai di situ berarti. Seperti itu kira-kira nggih. Yang berikutnya kita langsung ke materi yang tadi Pak sekalian. Jadi tips triknya untuk menjadi seorang penulis itu atau penulis inovator ya. Jadi insya Allah inovator itu memang kita harus betul-betul dekat dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau sebagai guru berarti dekat dengan kelasnya, kalau sebagai kepala sekolah harus dekat dengan lembaganya. Nah ini ada beberapa trik yang mungkin saya sampaikan sebagai gambaran umum tentang bagaimana menjadi seorang inovator. Yang pertama dari yang kita lakukan pasti nanti akan menuju pada sebuah tema atau judul yang kita pilih. Otomatis judulnya yang pertama harus betul-betul eye-catching istilahnya. Bagus, menarik. Jadi dilihat sepintas itu sudah betul-betul menarik. Jangan sampai membuat judul itu yang biasa-biasa saja. Yang kedua, judulnya harus khas, unik. Tadi sudah sampaikan oleh Bu Iva juga unik. Yang tidak kalah pentingnya yang nomor 3 nih. Harus ada unsur solusi di situ. Solutif dan inovatif. Ini muncul juga di judul. Sehingga nanti Bapak Ibu Dewan Juri itu sudah tahu arahnya inovasi ini kemana. Termasuk juga mungkin ada unsur apakah dari inovasi ini ada unsur pengaruh mempengaruhi. Jadi mudah-mudahan dengan judul yang panjenengan sudah rancang, insya Allah akan menarik perhatian juri untuk betul-betul menjadikan apa karya kita ini sebagai nominator gitu nggih. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kita harus mencari ide memang. Lah idenya itu harus ide yang orisinil. Karena ini
sekitar 30% dari penilaian nanti. Yang kedua unik, sama dengan judulnya tadi khas. Yang ketiga adalah membumi, sesuai dengan kearifan lokal. Kalau bisa bersentuhan betul dengan kelas kita dan lembaga kita. Dan yang paling penting juga memiliki kebaruan. Dengan demikian nanti karya kita ini betul-betul memang layak untuk menjadi salah satu nominator di EJIS ini. Dan di tahun ini Pak sekalian memang berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu dari 20.000 peserta diambil sekitar 250. Tahun ini sama 250, 240 mungkin. Nanti dari 240 disaring lagi menjadi 50. Nah, kemarin di EJIS 2025 terakhir itu sampai 30 besar. Tahun ini agak berbeda. Jadi persaingannya lebih seru karena tahun ini hanya diambil 10 besar. Ini perubahan yang terbaru. Yang kedua perubahannya, kalau tahun kemarin itu kan kebanyakan pesertanya perorangan. Tahun ini insya Allah boleh berbentuk tim. Ini juga keuntungan untuk lembaga. Karena lembaga nanti bisa membentuk tim maksimal 5 orang untuk mengajukan satu topik inovasi yang diangkat dari sekolah. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan masalah ide, kita harus mencari ide-ide yang orisinil, unik, membumi, kemudian memiliki kebaruan. Tadi sudah disinggung oleh Bu Iva maupun dari host, bahwasanya topik tahun ini ada 6. Dan saya lihat di topik-topik ini memang sudah mewakili semua hal yang ada di lingkungan kita. Jadi ada yang di bidang digital dan teknologi pendidikan, inovasi pembelajaran, sampai tata kelola budaya sekolah. Artinya kalau kita ini mau mengangkat ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing. Contoh misalkan nomor 5 kewirausahaan. Kewirausahaan dan siswa misalnya. Itu kan hal yang sudah mungkin banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tinggal kita ini bagaimana jeli tidak melihat di mana aspek inovasinya di situ. Nanti mungkin akan kita beri contoh seperti itu. Yang kedua misalkan nomor 3 penguatan karakter literasi dan numerasi. Di situ ada topik literasi dan numerasi. Ini kan juga semua sekolah insya Allah sudah melaksanakan. Tinggal kejelian kita mengangkat tema ini menjadi hasil karya inovasi. Nanti kita sampaikan seperti apa bentuknya. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk inovasi EJIS tahun 2026 ini, inovasi yang diangkat itu adalah inovasi yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Jadi saat ini sedang berjalan dan terus dikerjakan. Kalau masih di dalam angan-angan, ya anggap saja sudah dikerjakan. Kalau masih di angan-angan misalnya. Artinya ya sudah dilaksanakan minimal ya mungkin 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Jangan sampai inovasinya masih dalam angan-angan kemudian kita angkat. Karena nanti akan kesulitan dalam meyakinkan juri. Ini untuk yang tahun ini, jadi sedang dikerjakan. Cuma Bapak-Ibu sekalian memang kita ini kendalanya waktu. Sekarang sudah tanggal 25. Padahal terakhir pengumpulannya adalah tanggal 9 Maret. Kita hanya punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan yang pertama pembuatan proposal, yang kedua adalah pembuatan video vlog. Tapi Bapak Ibu tidak usah patah arang, tetap semangat. Insya Allah dengan waktu yang ada kita bisa menyelesaikan tugas inovasi ini dengan semaksimal mungkin. Keempat, Pak sekalian. Nah, kalau ini memang selalu saya terapkan, Pak sekalian. Makanya kemarin tadi itu disampaikan oleh host atau moderator, saya insya Allah mulai tahun 2021 selalu mengikuti lomba inovasi. Saya selalu menerapkan teori yang kebetulan saya buat, yaitu teori Opotumon. Jadi hampir semua karya saya itu masukkan konsep Opotumon ini. Ya, biar jurinya memang ya itu pancetai Opotumon, tapi yang diangkat kan berbeda-beda. Karena ini kan peta jalan saja atau pemandu saja untuk menuju ke sebuah karya inovasi. Jadi Opotumon itu maksudnya adalah kalau kita mau melakukan inovasi, yang pertama ya lakukan observasi dulu di kelasnya, di sekolahnya, di lembaganya, di mana yang kita mau lakukan. Yang kedua, kita kumpulkan dulu potensi-potensi yang ada di sekolah. Yang mana yang potensi yang bisa dikembangkan. Yang ketiga, apakah kita perlu membuat teamwork untuk melakukan inovasi itu? Apakah perorangan atau perlu teamwork atau dukungan yang lain-lain dan sebagainya. Kemudian untuk tumonnya ini adalah sifat dari inovasinya. Yang pertama, diusahakan inovasi itu harus ngetren, yang mutakhir, yang modern, yang baru lah.
Yang kedua, useful, berguna, bermanfaat untuk semuanya, stakeholder semuanya, guru, murid, siswa, orang tua, kepala sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, meaningful, diusahakan inovasinya betul-betul punya makna yang mendalam. Yang ketiga, yang nomor 4 ini yang penting, bahwasanya inovasi itu memang kadang-kadang harus out of the box. Kadang-kadang orang lain belum berpikir, kita sudah memikirkan, atau ada kata lain namanya visioner. Yang terakhir, jadi inovasi yang baik itu adalah yang punya novelty, punya kebaruan. Jadi inovasi itu kalau bisa ya ada yang baru, walaupun tidak baru sama sekali, tapi minimal ada yang baru. Mungkin sudah ada tapi diperbarui caranya, diperbarui teknologinya. Syukur-syukur kalau sampai muncul penemuan baru. Yang berikutnya, yang paling penting juga di inovasi itu nanti, seperti disampaikan Bu Iva tadi, ada dua hal. Jadi harus ada dampak. Jadi memang dampak ini mutlak, ini sudah tidak bisa ditawar. Jadi dampaknya seperti apa, pada siapa, dan sebagainya. Yang kedua harus ada produknya. Jadi produk dari inovasi sendiri itu berupa apa. Jadi dampak itu bisa berupa motivasi, bisa berupa kegiatan, inspirasi, prestasi, dan sebagainya. Sedangkan produk yang dihasilkan berupa apa juga harus muncul di situ nanti kalau memang yang dipilih adalah produk. Kebetulan tahun 2025 kami mengangkat EDGIS itu dengan tema produk digital. Jadi yang muncul adalah aplikasi namanya Amplas, aplikasi monitoring dan pemantauan kelas yang berbasis digital. Aplikasi itu digunakan untuk pemantauan kelas. Berarti ada produk di situ memang yang muncul. Kemudian yang terakhir disusun dengan menggunakan alur STAR, sampai disampaikan oleh Bu Iva tadi. STAR dimulai dari situasi, tantangan, kemudian aksi, dan terakhir adalah refleksi atau result atau hasil. Ini seperti apa nanti prakteknya akan kita lihat di slide berikutnya. Itu yang pertama Bapak sekalian. Yang berikutnya kita langsung menuju ke sampun berubah nggih? Sampun muncul yang baru ya? Sampun. Halo, halo. Nggih, Oke, sampun oke. Bapak. Terima kasih. Nggih. Oke, jadi ini Bapak sekalian kita coba mengangkat sebuah ini juga inovasi. Jadi inovasi ini kita angkat sebagai salah satu bekal kita pada saat pemilihan kepala sekolah transformatif tahun 2025. Judulnya adalah Integrasi 3P dan Opotumon untuk mewujudkan sekolah inovatif dan berprestasi. Jadi judulnya sudah mencerminkan inovasinya, kemudian munculkan sesuatu yang menarik. Apa 3P itu? 3P kan membuat juri juga bertanya-tanya, apa sih 3P karepe wong gila seperti itu nanti. Nah, akhirnya kita harus membuka 3P seperti apa dari sini. Jadi 3P itu kita ciptakan di SMA Pandaan itu. Yang pertama, kalau kita mau melakukan inovasi, kita bagi dulu medan perang kita menjadi 3 hal. Ini insya Allah untuk kepala sekolah seperti itu. Yang pertama kita lihat properti secara keseluruhan di sekolah itu seperti apa. Bangunan fisiknya bagaimana, kantornya bagaimana, kelasnya bagaimana, labnya bagaimana. Istilahnya sarana-sarana yang ada di sekolah. Yang kedua, kita lihat P kedua di sekolah itu perform. Bagaimana manajemennya, bagaimana guru mengajarnya, bagaimana keberadaan siswanya, apakah di situ ada siswa berprestasi atau tidak, dan sebagainya. Performnya seperti apa. Yang terakhir, 3P-nya adalah post school. Bagaimana kondisi anak-anak setelah anak-anak itu lulus dari sekolah tersebut. Apakah anak ini melanjutkan, berapa persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi tidak negeri, kemudian kedinasan, dan sebagainya. Termasuk berapa persen anak yang bekerja. Dari penerapan 3P ini kita terapkan konsep Opotumon tadi. Maka dari situ kita lihat satu persatu, akhirnya muncul nanti tantangan ini. Jadi inilah alur STAR yang dimaksud oleh Bu Iva tadi. Yang pertama adalah situasi sekolah. Jadi situasi, kebetulan saya di Pandaan, saya lihat situasi di Pandaan seperti apa. Oh, di Pandaan ada 36 kelas, gurunya 71, siswanya 1.300, lahannya ada 4 hektar dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian KBM-nya bagaimana? Kemudian kita kelompokkan, oh ini bagian properti, ini bagian perform, ini bagian post school. Nanti dari situ kita lihat mana yang bisa menjadi tantangan nanti.
Akhirnya kita kerucutkan setelah kita lihat situasi secara keseluruhan muncul tantangan di sini. Jadi tantangannya adalah yang pertama ada tantangan pemanfaatan lahan yang kurang produktif misalnya. Kemudian tantangan yang kedua mencari cara yang mudah untuk memonitoring 36 rombel itu bagaimana caranya. Tantangan yang ketiga optimalisasi pemanfaatan perpustakaan dan dorongan budaya literasi. Jadi kita sudah menerapkan dua alur STAR yaitu situasi dan tantangan S dan T. Dan ini muncul secara simultan. Dan saya kira di semua sekolah, insya Allah ya ada masa-masa seperti ini, cuma kan kadang-kadang berbeda juga permasalahannya. Nah ini Bapak sekalian, jadi tantangan yang pertama tadi, properti, kita lihat bahwasanya di Pandaan ini ada lahan yang tidak produktif, serta sumber daya alam dan buatan yang belum dikelola secara optimal. Ada tanah-tanah yang kosong, belum dikelola dengan baik, kemudian ada bagian pojok-pojok sekolah yang mungkin masih belum dikelola dengan baik. Tantangan yang kedua, di sekolah ini ada rombel yang banyak, rombel yang besar. Kepala sekolah pasti harus punya energi yang banyak, perlu effort yang luar biasa untuk melakukan pemantauan kelas. Jadi kalau mau mantau kelas tiap hari, kepala sekolahnya ya keliling 36 kelas. Tiap hari biar sehat. Yang ketiga, berarti tantangan untuk menyelesaikan tantangan ini nanti diperlukan sebuah teknologi. Dan tantangan yang ketiga yang muncul adalah perform. Ada perpustakaan yang sudah cukup baik, mungkin perlu optimalisasi. Ini kebetulan yang kita angkat sebagai apa namanya inovasi Pak sekalian. Jadi alur startnya sudah muncul, situasinya sudah ketemu, tantangannya sudah ketemu. Berarti langkah berikutnya adalah kita menuju ke aksinya, S, T, dan A, aksinya. Maka aksi yang pertama di bidang properti, karena tadi ada lahan-lahan yang tidak produktif dan tidak dikelola dengan baik, maka kita lakukan inovasi namanya School Food Care, yang sekarang berubah menjadi Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan atau SIKAP, yang memang dielaborasi oleh Provinsi Jawa Timur. Insya Allah sebentar lagi akan menjadi program tingkat nasional. Dan ini kita lakukan di Pandaan ini ada sekitar 4 bidang utama, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kita tambah 2 inovasi sendiri namanya heritage dan taman edukasi. Dan dari kegiatan ini muncul nanti akhirnya adalah ke bagian result atau hasil. Jadi ini kita sudah menyelesaikan situasi tantangan pertama dan kita lakukan aksi yang pertama. Kemudian untuk yang kedua tantangan tadi, kita tadi adalah punya kelas jumlahnya 36. Bagaimana memantau 36 kelas ini? Maka kepala sekolah ya tadi harus betul-betul memastikan gurunya harus ada di kelas. Ya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, kita bisa keliling, bisa memastikan melalui guru pikir dan sebagainya. Tapi kemarin saya berpikir kita harus menciptakan sebuah alat. Kita ciptakan namanya amplas ini. Jadi amplas ini muncul karena kita ingin menyelesaikan permasalahan di bidang pembelajaran. Jadi munculnya amplas ini karena ada tantangan tadi. Dan yang ketiga, kita menyelesaikan tantangan yang ketiga adalah di bidang perpustakaan, yaitu bagaimana merevitalisasi perpustakaan. Dan alhamdulillah Bapak sekalian dengan kegiatan di revitalisasi perpustakaan ini, maka kegiatan-kegiatan lebih positif lagi. Jadi ada kegiatan-kegiatan bedah buku, diskusi, kemudian ada pembuatan pojok baca dan sebagainya dan sebagainya. Jadi inilah alur start yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva bahwasanya kita harus mulai dari situasi sekolah masing-masing, kemudian kita kelompokkan di 3 bidang tadi, properti, perform, dan post-school. Kemudian kita munculkan tantangannya apa, baru kita buat actionnya seperti apa, terakhir kita lihat refleksinya seperti apa, dan itulah hasil yang kita munculkan sebagai hasil dari sebuah inovasi. Sebagai contoh Pak sekalian, mungkin ini sebagai referensi saja. Mohon izin untuk contoh yang kita angkat satu, ini tadi sudah amplas tadi. Saya punya contoh yang lain. Sederhana sebenarnya Pak sekalian. Nah inovasinya adalah inovasi yang nomor 3 tadi. Di bidang literasi dan numerasi. Jadi ini yang menjadi 5 besar inovasi tahun 2022. Sekaligus juara 3 inovasi di tingkat Kabupaten Pasuruan dulu. Jadi inovasinya adalah inovasi literasi berbasis Opo Tumon juga sama. Jadi Opo Tumon tapi di SMA Gondang Wetan.
Yang kita lakukan di sana itu apa sebenarnya? Ya sama dengan sekolah-sekolah panjenengan semuanya. Kita melakukan inovasi di bidang literasi. Yang pertama kita lakukan adalah membuat newspaper design misalnya. Jadi anak-anak kita gerakkan membuat halaman depan sebuah koran. Kemudian kita ajak anak-anak juga membuat pojok sejarah. Kita tampilkan foto kuno Pasuruan misalkan. Yang ketiga, kita ajak guru-guru untuk betul-betul mau menulis buku. Ya, alhamdulillah di Padang Wetan banyak guru-guru yang memang antusiasmenya tinggi dalam menulis buku. Kemudian anak-anak juga, termasuk kepala sekolahnya juga harus menulis. Kalau menyuruh gurunya kepala sekolah tidak nulis ini ya repot juga nanti ini. Yang berikutnya di sana juga kita ajak teman-teman untuk membuat buletin. Jadi ada jurnal atau buletin. Kemudian kita juga mengajak mereka membuat mading. Ada mading-mading yang ditempel, mading 2D, mading 3D. Kemudian ada majalah sekolah. Kemudian ada pojok baca. Kemudian ada juga pojok baca di kelas-kelas. Ini sama dengan di sekolah lain. Kemudian ada kegiatan gerakan literasi sekolah. Membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Dan revitalisasi perpustakaan. Kemudian diadakan juga diklat-diklat literasi, diklat penulisan. Dan semuanya kita rangkum dalam sebuah karya tulis dan apa namanya video. Ini juga termasuk kita membuat video dokumenter, kegiatan-kegiatan outdoor, buat banner sejarah. Dari situlah kita munculkan tadi inovasi literasi berbasis Opotumon, dan insya Allah sudah menarik perhatian juri. Dan memang kuncinya Pak sekalian ada dua tadi saya sampaikan. Yang pertama di proposal, yang kedua adalah di video vlog. Jadi memang untuk menulis itu ada beberapa tips yang perlu kita cermati. Yang pertama, kita ikuti platform yang sudah disiapkan oleh panitia. Yang kedua, teorinya menulis itu yang begini. Jadi kalau menulis itu jangan menulis paragraf itu yang panjang-panjang. Tulislah paragraf itu yang pendek-pendek. Supaya nanti ada jeda dari pembaca itu untuk menikmati tulisan kita. Yang kedua, kalimat-kalimat yang ditulis juga begitu. Jangan terlalu panjang-panjang. Buatlah kalimat-kalimat yang pendek. Yang ketiga, kalau kita menulis itu, tulislah dengan gaya seperti orang berbicara. Dengan menulis kita seperti orang berbicara, insya Allah akan gampang dinikmati. Memang ini modal dasar untuk menjadi seorang penulis, Pak sekalian. Tapi dengan modal dasar inilah, tulisan kita itu nanti enak dibaca, tidak muter-muter, tidak karuan, dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan kalau nanti mungkin ada pertanyaan, kita bisa sambil sharing saja, nggih. Oh, sebelum ke sana, mungkin saya perlu juga mencontohkan hasil karya Ejis dari teman-teman yang lain, mumpung ada kesempatan ini. Jadi seperti apa teman-teman yang lain itu kok bisa menang di Ejis tahun 2025, misalkan untuk guru-guru. Nah, ini untuk guru-guru ini. Nah, ini contoh untuk guru-guru. Ini karya dari guru yang ada di ampun nggih, muncul nggih. Pembelajaran fisika yang menggunakan flare. Ini karya yang masuk di 30 besar ini. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Jadi karya dari Bondowoso. Ini dimulai dari situasinya dulu. Kondisi yang ada di sekolah atau di kelas masing-masing. Jadi siswa ada yang tidak fokus, kurang antusias, siswa kurang tertarik. Kemudian banyak siswa yang pasif. Ya mesti ada yang belajar fisika. Seperti Bu hari ini kalau ngajar fisika kan gitu. Jadi anak suka fokus, kurang antusias, kurang tertarik. Soalnya pelajarannya angel. Maka menurut gurunya perlu ada media ini untuk memvisualkan. Dan perlu ada teknologi. Akhirnya gurunya ini mencari solusi. Solusinya adalah flare dan sinar. Kemudian dia membuat sebuah inovasi, membuat media pembelajaran berbasis digital. Ada dua inovasi. Yang pertama inovasinya adalah media pembelajaran berbasis digital. Yang kedua metode pembelajaran. Ada dua berarti inovasinya. Nah, dari situlah guru ini. Nah ini Pak sekalian, walaupun kita ini seperti saya juga menciptakan amplas itu berbasis teknologi tidak bisa sendirian. Karena saya tidak bisa bahasa coding.
Sama seperti dengan ibu ini, Bu siapa ini yang dari Bontowoso ini. Beliau juga tidak bisa bahasa coding. Maka beliau bekerja sama dengan orang lain itu boleh. Jadi silakan saja Bapak Ibu sekalian menggandeng orang yang ahli di bidang teknologi, coding misalkan untuk membantu membuatkan aplikasi. Yang penting ide dasarnya, platformnya, kemudian flowchartnya dari kita semuanya. Saya kira tidak ada masalah seperti ini. Seperti Bu Iva juga begitu. Insya Allah aplikasinya juga bekerja sama dengan banyak banyak pihak lah seperti itu. Dari situ setelah dilakukan inovasi, indikator keberhasilannya muncul seperti ini, Mas kan. Dan ini harus betul-betul kita yakinkan pada Dewan Juri. Dan insya Allah kalau juri itu betul-betul bisa kita yakinkan, insya Allah kita masuk dalam kategori juara nantinya. Saya kira itu Bapak sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan dari teorinya, kemudian contoh konkretnya seperti apa. Dan jangan lupa Bapak sekalian kalau panjenengan punya ide-ide yang baru tentang inovasi di sekolah, sebelum ide itu mumpung diangkat menjadi inovasi, saya syaratkan idenya dianukan dulu, di breakdown dulu. Panggil beberapa guru yang dianggap mungkin bisa diajak komunikasi, di breakdown dulu, sampaikan dulu untuk tes awal, namanya tes ombak. Ini selalu saya lakukan di sekolah di mana saya berada. Jadi begitu saya mau mengangkat sebuah tema, maka tema ini saya lemparkan dulu kepada forum. Di forum inilah nanti Bapak Ibu guru bisa mencermati, bahkan mungkin memberi penajaman, mungkin bisa mengkritisi dan sebagainya. Nah masalah. Dari situ kita bisa mengangkat tema ini nanti bisa terus diangkat atau malah nanti berubah menjadi tema yang lain. Itu baik sekali Bapak sekalian untuk melihat kekuatan dari tema atau topik yang akan kita munculkan. Sementara itu Bapak sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang, ada salah dan kilaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh, Warahmatullahi luar biasa wabarakatuh. sekali. Makin Waalaikumsalam. lengkap ya Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama kita, Bu Dr. Iva, dan yang kedua adalah dilengkapi dan semakin komplit begitu yang disampaikan oleh Pak Teguh, disertai dengan inovasi-inovasi yang bukan ngambil dari Google, bukan nyontoh Bapak Ibu, tapi itu real yang sudah beliau lakukan, begitu nggih. Jadi tadi para narasumber sudah menyampaikan bahwa apa permasalahan yang ada di sekolah, maka itulah yang akan memotivasi kita untuk muncul sebuah inovasi. Jadi bukan hanya di angan-angan begitu, tapi real itu akan digunakan. Dan bukan hanya ketika untuk dilombakan Bapak Ibu, tetapi memang EJIS ini berkelanjutan Bapak Ibu. Memang beda sekali ya dengan ajang perlombaan yang lain, karena EJIS ini begitu diumumkan 30 besar, ini terus ada kegiatan seperti itu. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi oleh Pak Teguh dan Bu Iva, karena yang saya tahu EJIS ini tetap akan diminta begitu laporannya, apakah memang sudah benar-benar diimplementasikan di satuan pendidikan atau di tempat ketika inovasi itu dimunculkan. Jadi akan terus berlanjut Bapak Ibu seperti itu. Baik, ada waktu 20 menit Bapak Ibu. Monggo dipersilakan, sepertinya tadi sudah mulai ngelis begitu nggih, banyak pertanyaan yang muncul ketika narasumber menyampaikan materi pun yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, bahwa Bapak Ibu yang mengikuti webinar siang hari ini adalah Bapak Ibu yang sudah siap dengan inovasi-inovasinya. Monggo dipersilahkan, Bapak Ibu silakan menyebutkan nama dan asal sekolah. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu atau Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat juga. Monggo dipersilakan. Baik, yang pertama ada dari, waduh saya menyebut Bapak atau Ibu ini, BMO begitu. Nggih, monggo langsung dipersilakan open mic. Terima kasih Bu Arini. Nggih, Bapak monggo. Saya Sahrul dari Wonorejo. Oh, Ngapunten. nggih, siap Bapak, Eh, monggo. Bertanya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eva dan Pak Teguh eh, pada format atau aturan yang ditetapkan. Kalau yang dicontohkan oleh Bu Eva tadi kan lebih dari 11 halaman, sementara ukuran proposal itu mencakup kurang lebih antara 10 sampai 11 halaman. Lah punya saya itu sampai di dokumen itu sampai 27 halaman.
dengan acuan yang sudah ada di situ terkait dengan margin ataupun spasi dan sebagainya. Nah, mungkin nanti saya revisi kembali. Terus yang berikutnya, terima kasih banyak untuk Bu Iva dan Pak Teguh terkait dengan eh, informasi-informasinya terkait dengan kegiatan di EJIS ini karena saya mulai di GCC batch 1 sampai 4 EJIS 2025 Gempita Award ya alhamdulillah Bu belum masuk apa-apa ya tapi ya semangat. Semangat. Nah, ini saya ada bingung juga, mungkin juga bisa sharing kalian jenengan semuanya. Kalau di saya itu sebetulnya mengarah menuju ke ini apa transformasi digital nih terkait dengan teknologi pendidikan. Cuman ada cumannya di situ berkaitan juga dengan TEVA atau kewirausahaan judulnya. Nah, menurut panjenengan semua, ini saya mungkin bisa sharing, itu lebih difokuskan di mananya agar nanti mungkin bisa mengerucut kepada sedikit revisi terkait dengan judul. Mungkin seperti itu Bu Arini, matur nuwun Bu Iva dan Pak Teguh. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Rozi. Monggo langsung dipersilakan Bu Iva atau Pak Teguh untuk langsung menanggapi. Nama saya Syahrul, Bu. Oh, nggih. Nggih, siap. Pak Syahrul, ya. Pak Syahrul mohon terkait dengan judul ya tadi ya. Yang pertama jumlah halaman. Oke, kalau terkait dengan jumlah halaman, kalau yang disyaratkan itu maksimal eh, 11 halaman gitu ya. Nggih, kalau di Juknisnya antara 10 Sebaiknya sampai 11. Nggih. diikuti aturan yang ada di pedoman itu, Mas, Pak. Ya, jadi kalau tadi sempat saya 27 halaman gitu ya, itu bisa dimampatkan gitu ya, bisa di apa istilahnya itu ya, ditinjau kembali mungkin ya, agar disesuaikan aja dengan yang sudah disyaratkan pada template-nya IJIS gitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan eh, judul ya kalau tidak salah ya, mohon maaf. Nggih, betul Bu, judul. Ya, Ada judulnya dua tadi gimana Pak? Mohon diulangi ya. ya yang terkait dengan transformasi digital dan kewirausahaan atau TEVA. Jenengan, saya belum bisa melihat jenengan apa inovasinya, Nggih, Pak Sarul inovasinya nggih. sederhana sebetulnya Bu. Smart Edge Bit iTEVA, transformasi terkait dengan teaching factory berbasis artificial intelligence pada pembelajaran sistem PGMFI untuk Honda Beat eh, di kelas 11 TSM. Panjang ya judulnya ya. Coba Ya, garis besarnya di itu aja, Bu. Garis besarnya di Smart Edge Bit iTEVA. itu kan smart yang difokuskan itu berarti nanti di digitalisasi pembelajarannya ya Mas ya. Ya, di pemanfaatan media pembelajaran. Pemasaran teknologi kalau itu, teknologi dalam pendidikan kan. Ya, berarti yang lebih mengarah ke transformasi pendidikan berarti ini. Iya, teknologi, penggunaan aplikasi kan itu ya nanti ya. Ya, tapi berhubungan dengan TEVA juga, Bu, karena penerimaan konsumen. Oh enggak, jadi nanti lebih difokuskan berarti jenengan pada metode kan begitu kan cara apa penggunaan teknologi Aplikasi. dalam pendidikan, Oke, siap, Bu. mengubah cara yang endingnya kan pada yang terakhir tadi. Betul. Oke, jadi itu adalah sistem pembelajaran berbasis digital kalau saya melihatnya seperti itu. Topiknya di pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Oke. Inje. Iya, Mas Sarul, Pak Sarul itu. Jadi lebih kepada pemanfaatan teknologi dalam pendidikan kalau itu. Yang smart tadi kan, yang clue-nya kan smart tadi ya. Ya, clue-cluenya di Smart tadi. Nah, itu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan.
Jadi nanti arahnya apakah smart itu efektif dan efisien kan begitu nanti. Jadi jenengan nanti Betul. alur berpikirnya gitu. Jadi alur berpikirnya itu nanti smart tadi ya, titik-titik itu kenapa urgent untuk karena bisa meningkatkan titik-titik di gitu ya, yang terakhir itu ya. TEFA tadi ya. Ya, secara Nah, knowledge sama skill. Nah, itu kan meningkatkan knowledge sama skill gitu. Jadi nanti kalau menurut saya lebih kepada apakah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan smart itu efektif dan efisien. Ketika sebelum menggunakan smart dan setelah before dan afternya bagaimana. Kenapa penggunaan smart itu urgent gitu. Itu yang jadi yang harus jadi latar belakang utama. Selama ini menggunakan apa peningkatan itu gitu kan. Tapi Pak Syahrul memiliki inovasi dalam hal ini adalah yang disebut smart itu tadi. Sehingga asumsinya dengan penggunaan smart itu Pak Syahrul memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, maka akan meningkatkan gitu kan. Berarti lebih kepada pemanfaatan teknologi dalam pendidikannya. Iya, Gitu. sekalipun nanti berhubungan dengan TEFA ya, Bu ya. Nggak masalah ya. Enggak, Pak, enggak. Cluenya di situ aja. Makanya saya Oke, ingin siap. judul, ya, cluenya di pemanfaat smart itu aja yang jadi urgent yang jadi topiknya yang di smart itu. Produknya kan smart itu kan? Ya, aplikasi. Produknya itu berarti berbasis produk aplikasi smart itu gitu. Itu yang jadi produknya Pak Syahrul. Siap, matur nuwun, Bu. Oke. Ya, jadi gini, dalam inovasi memang ada yang berbasis teknologi. Maaf, produk itu ada yang berbasis teknologi, gitu kan? Ya, terkadang kita itu apa fungsi, apa wujudnya? Ada aplikasi ataukah platform aplikasi yang platform gitu ya, yang kadang kita kita banyak kok sekarang seperti itu adalah wujud atau produk yang kita hasilkan dari inovasi berbasis digital. Ada juga dari strategi gitu kan, itu akan berproduk juga. Apa itu buku panduan atau buku pedoman? Seperti yang saya sebutkan tadi, apakah eh, Bu Iva inovasinya itu produknya adalah aplikasi? Tidak. Produk saya adalah buku panduan atau buku pedoman Smart Intervention Class. Yang di dalamnya buku panduan atau buku pedoman itu, sebentar saya sharekan ya, kayaknya ada kok. Yang di dalamnya buku panduan atau buku pedoman itu memuat mulai dari tujuan, mulai dari sebentar, pelaksanaan, mulai dari juga materi, gitu ya. Nah, ini adalah produk saya dari hasil inovasinya itu apa? Smart Intervention Class. Nah, produk ini bisa kita hakikan yang akan memberikan nilai tambah pada karya kita. Aplikasinya Pak Syahrul tadi bisa dihakikan smart tadi. Berarti punya haki yang berbasis teknologi tadi. Bisa disertai juga dengan karena eh, biar mudah mengeksplor kalau di saya meskipun itu ada aplikasi terkadang kalau di anak berkebutuhan khusus itu masih ada produk yang lanjutannya apa itu buku penyerta. Buku penyerta itu yang menyertai aplikasi tersebut sehingga aplikasi itu mudah untuk dipraktekkan, mudah untuk difahami. Itu juga bisa dihagikan. Itu adalah produk-produk inovasi kita. Sehingga em, tidak harus tidak harus semuanya itu pakai aplikasi produknya gitu ya. Tetapi kalau kita strategi atau model pengembangan dan sebagainya, maka model itu bisa kita wujudkan produknya dalam bentuk buku panduan gitu ya. Nah, yang mudah orang untuk mereplikasinya gitu. Gitu Pak Sarul ya. Pak, Nggih, siapa Bu. tadi? Terima kasih. Nggih, betul, Bu. Nggih, nggih. Seperti itu mungkin ditambahkan Pak Teguh mungkin bisa. Oh, siap. Nggih.
Mungkin kita ke penanya kedua dulu. Ada Bu Khairul Ida. Ini dari SMKN Prigen. Monggo Ibu, dipersilakan. Monggo Bu Ida. Bu Ida, halo? Monitor? Nggih, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Bu Ida, halo? Ya, siap. Ini tadi Iya, keluarga Bu, mohon izin nggih. nggih, siap. Eh, Monggo Bu Ida. kami mau melanjuti pertanyaan ke Bu Iva. Kebetulan kan tadi produknya bisa buku panduan. Misalnya kami itu bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada. Nah, terus dimodifikasi bagaimana anak-anak itu bisa memaksimalkan teknologi yang ada dan kita bisa membuatkan buku panduan yang mengarah pada salah satu petunjuk itu apakah bisa nggih? Mohon izin Bu Iva menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Sahrul ya ke Bu Iva. Mohon Ya, izin nggih. ya. Bu, penggunaan, maaf, saya perjelas ya, penggunaan teknologi yang sudah ada. Maksudnya, Ibu itu berarti teknologi itu tidak sebagai pengguna platform Siap. atau aplikasi yang sudah ada. Ya. Terus bagaimana maksudnya ini pembelajaran itu anak-anak misalnya di akuntansi mohon izin Ibu, di akuntansi itu kadang kan pembelajarannya itu kan menakutkan karena penghitungan. Nah, itu nanti kita bisa gunakan yang ada. Misalnya aplikasi yang ada itu kita maksimalkan, terus kita bikin petunjuknya apa ya? Kita rangkum dari beberapa aplikasi itu kita rangkum menjadi produk yang baru beserta bukunya. Apakah maksudnya Ibu produknya seperti itu? Apakah bisa gitu, Bu? Ya, berarti nanti itu adalah Ibu berproduk pada model kan begitu kan, tapi Iya, menggunakan teknologi, ya kan? Mas Jadi ya. cara mengajarnya Ibu adalah model pengembangan, pengembangan model pembelajaran ya. Tapi di Siap, siap. dalamnya Ibu juga menggunakan digitalisasi, tapi pengguna kan begitu kan? Bukan seperti Iya, Pak Sarul tadi kan kayaknya mengembangkan ya. Bukan betul. mengembangkan kan Ibu, tetapi itu adalah salah satu model yang Ibu punyai, tetap menggunakan teknologi, tapi Ibu punya pola sendiri di situ. Gitu kan? Siap, seperti itu Nah, maksudnya. Nggih. model atau pola yang sudah Ibu eh, gunakan itu kan berarti ada ada cara baru di situ. Siap, Mungkin betul. gini, akuntansi pada materi apa gitu kan? Ibu Siap, menggunakan model ini. Ternyata anak-anak betul. lebih berhasil Nah, daripada seperti tidak itu. menggunakan model seperti ini gitu ya. Meskipun ibu Iya, hanya tidak mengembangkan hanya menggunakan teknologi, tapi ibu punya cara terstruktur. Ibu punya cara yang membuat orang itu kira-kira caranya ibu itu saya kok lebih akan mudah untuk ditiru oleh orang lain gitu lah maksudnya. iya, Jadi gini, betul. lebih kepada nanti Ibu kembangkan model yang sudah Ibu lakukan saat ini itu dengan menggunakan teknologi. Tapi Ibu ramu apa yang menjadi urgensinya model pengembangan yang Ibu lakukan. Karena Ibu di sini kan mengembangkan metode atau cara baru. Kan begitu. Seperti yang Siap. diizinkan ada metode, ada future atau kedepannya, ada yang human atau manusia yang Ibu rubah. Tetapi di sini Ibu lebih tertantang untuk mengembangkan metodenya, gitu ya, dengan model-model yang sudah Ibu lakukan itu, gitu ya. Dan itu efektif. Dari mana efektivitasnya? Karena Ibu sudah melakukan cara itu, gitu. Sama-sama menggunakan Google Worksheet misalkan, tetapi itu ada ya kan kadang ada pola seperti itu ya, tetapi
Ibu punya cara tertentu dalam menyelesaikan materi ini, gitu loh. Nah, itu bisa lebih spesifik seperti itu, Bu. Oh iya, siap Menurut Ibu. saya sih Nggih. bisa seperti itu. Oh iya, siap Bu. Iya, iya, iya. Bisa Paham dipahami kami. ya. Jadi Siap. dari kerangka besar ibu menggunakan teknologi, tapi tidak ibu pengguna, ya toh. Tapi berarti Ya. ibu mengembangkan strategi atau model. Nah, model itu nanti tetap ada panduan di situ. Jadi biar mudah ditiru, mudah direplikasi dan berdampak. Tidak hanya sekedar tulisan, mana produknya kan begitu. Ya ini tulisan ini produk saya. Tapi setidaknya harus ada sesuatu dalam bentuk produk itu yang bisa kita berikan pada juri. Oh, gitu ya, Bu ya. Oke. Berarti bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada, kemudian kita racik sendiri bersama panduannya itu bisa nggih. Aplikasi yang sudah ada gitu ya, dengan Iya. tujuannya di pembelajaran apa, gitu kan? Ya, Kemudian nggih. cara mengajarnya, strategi yang ibu berikan itu bagaimana? Itu yang Siap. menjadi novelty-nya ibu. Pada materi Hmm. apa itu, misalkan akuntansi gitu ya. Kalau saya lebih mengarah ke situ. Sehingga berdampak pada materi tersebut anak lebih mengerjakan misalkan ya contoh memahami lebih mudah, pembelajaran lebih efektif karena menggunakan aplikasi yang sudah ada itu. Silakan nanti Ibu kembangkan di model pembelajarannya. Begitu. Iya. Siap, siap. Siap, Bu. Ya, paham nggih, Bu. Bagaimana Bu Nggih. Ida? Nggih, Sudah pahami ya? terjawab Nggih, nggih? pahami ya. Nggih. Siap, Ibu Adi. Ini terima kasih Bu Iva untuk Monggo Pak arahannya. Teguh mungkin Nggih, menambahkan nggih. Pak Teguh. Nggih, Bu Khairul. Terima kasih Bu Warini. Jadi pada prinsipnya inovasi itu kan berangkat dari permasalahan yang kita jumpai di lingkungan kita. Kalau guru kan di kelas misalkan. Lah Bu Ida tadi kan mungkin menjumpai permasalahan pada saat beliau ini menggunakan aplikasi, ternyata mungkin anak-anak kok kurang paham atau kurang jelas, maka beliau itu berpikir ini perlu dibuatkan panduan yang baru. Saya kira itu hal yang apa istilahnya boleh-boleh saja dan itu juga merupakan sebuah inovasi karena kan berangkat dari sebuah permasalahan yang memang muncul di lingkungan kita. Jadi mungkin dengan panduan yang diciptakan yang baru ini akan memudahkan anak-anak untuk memahami materi menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Dan itu nanti akan diukur di kemudian hari apakah dengan panduan yang baru ini mungkin hasil belajarnya lebih meningkat atau mungkin pemahaman lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu hal yang bisa dilakukan untuk sebuah inovasi yang dilakukan di sekolah. Seperti itu saya kira mungkin. Siap. Oke, Siap, baik. siap Pak Teguh. Nggih, terima kasih Bu Arini, Pak Teguh dan Bu Oke, Iva untuk arahannya. Nggih. Ibu Ida. Baik Bapak Ibu. Monggo dipersilakan satu penanya lagi Bapak Ibu. Karena waktu sudah semakin mendekati jam berbuka puasa. Ini Ibu-Ibu mau segera masak ini ya. Masak atau beli siap saji nih Ibu-Ibu ya. Monggo dipersilakan satu penanya lagi. Ibu Ari ini izin untuk konfirmasi. Ini banyak Oh peserta iya. yang menanyakan terkait dengan Oke. materi-materi dari kedua Oh iya. Oke. materi kita. Sampun sudah di-share semua Bu di chat. Oh, nggih, siap. Nggih, baik dari Bu Iva maupun dari Pak Teguh sudah semua nggih. Bapak Ibu diberitahukan nggih, monggo Bapak Ibu bisa cek di chat room. Untuk materi dari Bu Iva, dari Pak Teguh juga sudah di-share dan insya Allah nanti juga akan di-share kembali begitu nggih melalui kepala sekolah masing-masing begitu. Nanti akan kita bantu untuk share materinya. Nggih, monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sampun, sudah jelas nggih, saya kira. Gimana Bu El? Ya, sepertinya sudah cukup Bu Ari ini. Oh, nggih, baik. Bapak Ibu, monggo nanti jika ada pertanyaan lanjutan, jika Bapak Ibu ingin konsultasi, monggo sakit langsung menghubungi Bu Iva di SLBN Pandaan, Pak Teguh juga di SMAN 1 Pandaan. Saya kira tidak susah nggih untuk menghubungi beliau berdua. Nanti juga bisa via saya atau Bu Eli begitu dan Bapak Ibu pengawas yang lain yang ada yang selalu standby di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kegiatan hari ini pemaparan materi dari dua narasumber hebat kita
sudah selesai. Harapan terbesar adalah Bapak Ibu setelah kegiatan ini berkah Ramadan begitu nggak akan muncul ide-ide smartnya untuk memajukan Pasuruan tentunya dalam lingkup yang lebih besar di Jawa Timur. Dan tentu saja Bapak Ibu yang terutama adalah Bapak Ibu ingin ada sesuatu yang berdampak di satuan pendidikan panjenengan semua. Bapak Ibu, mohon maaf selaku moderator yang sudah memandu kegiatan pada siang hari ini, apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun sikap dan dalam mendampingi panjenengan semua. Bapak Ibu terus semangat, mari kita terus berinovasi, memajukan Pasuruan dan Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi host wabarakatuh. Ibu Eli Farida. Baik, terima kasih Bu Arini atas seluruhnya. Bu Arini telah membersamai para narasumber hebat kita yang materi-materinya sudah kita ikuti bersama Bapak Ibu semuanya langsung pada inti-intinya. Bapak Ibu juga bisa download di kolom chat untuk materi-materi tersebut. Tetapi apabila tertumpuk nanti kita akan ulang lagi di grup MKKS masing-masing Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nanti akan di-share oleh para kepala sekolah dan mudah-mudahan ini berdampak untuk Kabupaten dan Kota Pasuruan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di akhir webinar ini kami ingin bersama Bapak Ibu mengambil dokumentasi ya untuk laporan kami terkait dengan sosialisasi EJIS di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk open kamera sebentar, kami ambil foto bersama. Silakan Bapak Ibu kita foto dulu. Kami akan hitung ini untuk dokumentasi kita dan alhamdulillah dari awal hingga akhir peserta kita dari 100 sekian ini masih bertahan 90 sekian orang masih bertahan di ruangan ini. Baik, 115 tadi Bu Eli. ya 115. Izin Bapak Ibu kami ambil foto di layar pertama 1 2 3. Baik, untuk layar kedua izin saya ambil foto 1 2 3. Baik, layar ketiga izin. Baik, dan layar terakhir kami ambil juga. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah berkenan untuk mengisi seluruh rangkaian kegiatan webinar pada siang hingga hari ini. Semoga berkah Ramadan terus membersamai kita dan selamat persiapan berbuka puasa, sehat-sehat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, Bapak Ibu Kasubag TU, Bukasi dan Pak Kasih SMA, seluruh pengawas dan seluruh narasumber, Bu Iva dan Pak Teguh, terima kasih sudah membersamai kami 2 tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan terus menang juga Bu di tahun 2026 kami bangga. Siap. Harus ada Pasuruan di Jawa Timur Harus lagi Bu ada Iva, Pasuruan Pak di Teguh Jawa dan Timur yang lain. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu Iva, Pak Teguh, Bapak Ibu semua. Kembali salam. Simpan Wah, info yang tidak Kembali, mengikuti Pak Zoom Edi. akan share Kasih materinya. rekamannya. Oke, terima kasih. Kami izin tutup. Pak Teguh, cek WA Pak Teguh. Siap, 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 siap. Mohon bimbingannya Pak Teguh, Bu Iva. Basket basket. Ayo Pak Fuad, semangat. Pak Arif Gelundung. itu loh. Generasi penerus, Gelundung. generasi penerus. Arif, Pak Arif, Pak Arif, Pak Fuad, ayo. Ayo Pak Fuad. Siap, siap. Iya Bu, siap Siap Bu. kalau didukung Pak Teguh. Lanjut. Oke. Loh, Pak Lutfi ki nanti ki. Yo pancet lah. Ya wis. Sehat-sehat Bapak Assalamualaikum. Ibu. Oke, izin kita Waalaikumsalam. tutup. Waalaikumsalam, matur suwun semuanya.